Nah, apa itu literasi cloud? Nah, Bapak Ibu bisa akses ya di www.literasi.cloud.org. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Slide-nya kelihatan ya? Cek. Kelihatan ya. Terima kasih. Terlihat. Nah, baik, terima kasih. Literasi cloud itu merupakan pelantar daring di mana siapapun ya dapat menemukan sumber-sumber untuk membantu kita ya. Pertama, untuk mengembangkan buku cerita yang berkualitas untuk dibaca semua anak. Nah, jadi Bapak Ibu yang senang menulis nanti bisa ya ikut mengembangkan buku di sana. Kemudian mengembangkan lingkungan positif yang memotivasi anak untuk membaca. Kemudian menggunakan buku-buku dan video-video untuk menumbuhkan kesenangan membaca untuk semua anak. Kemudian bekerja sama dengan orang tua dan yang lainnya untuk meningkatkan kemampuan membaca bagi semua anak. Ya. Nah, itulah pelantar literasi cloud ya. Nah, tadi saya sampaikan ada buku ya. Jadi dalam literasi cloud ini ada fiturnya buku. Di mana dengan buku ini kita dapat mencari buku berdasarkan artinya menu buku ya, menu buku-buku ya. Jadi mencari buku berdasarkan tema, tempat kemampuan, tingkat kemampuan membaca dan popularitas. Jadi ada temanya ya, ada tingkat kemampuan membaca. Jadi kita bisa pilih sesuai tingkat kemampuan membaca anak nanti. Kemudian menambahkan buku ke favorit ya. Kemudian membagikan ke teman atau simpan untuk digunakan secara luring. Nah, ini bagusnya ya. Walaupun ini pelantar literasi cloud ini adalah bersistem online, tetapi kita bisa menyimpannya sehingga bisa dibuka ya pada saat tidak ada sinyal. Khususnya bagi sekolah-sekolah yang ada di desa-desa ya, yang susah sinyal. Nah, ini bisa kita simpan bukunya ini. Nah, tentunya kita harus buat akun ya. Tuh, jadi bisa disimpan oleh anak-anak sehingga bisa dibaca saat tidak ada sinyal. Kemudian ada fitur video ya. Nah, dari video ini kita dapat belajar bagaimana cara untuk melakukan kegiatan membaca yang menyenangkan bersama anak-anak. Ya, jadi ada misalnya membaca nyaring, nanti ada videonya ya. Kemudian mengembangkan dan meningkatkan keterampilan khusus dalam kegiatan membaca. Kemudian videonya ini juga bisa diunduh, artinya di-download ya. Gitu. Jadi bisa diputar saat offline. Kemudian ada menu daftar buku ya. Jadi dengan menu ini kita dapat membuat daftar buku bacaan untuk membantu Anda ya, untuk membantu kita ya lebih mudah menemukan buku yang dipilih untuk beragam tujuan. Ya, jadi bisa membuat daftar buku. Nah, ada juga sumber ya, ada sumber-sumber. Dengan sumber-sumber ini kita dapat menemukan sumber untuk diunduh yang dapat membantu mengembangkan pemahaman dan penggunaan perpustakaan lebih lanjut. Ya, itu sumber-sumber. Nah, sumber-sumber ini juga dapat untuk mengembangkan buku-buku berkualitas ya. Nah, dengan buku-buku sumber-sumber ini ya, kita dapat menemukan sumber-sumber yang membantu penulis ya, ilustrator dan penerbit mengembangkan buku-buku berkualitas untuk dibaca anak-anak. Jadi ini juga bisa menjadi inspirasi ya kalau mau belajar menulis ya, bisa dibaca untuk sebagai referensi. Nah, bagaimana kita dapat mengakses pelantar literasi cloud ini? Yang pertama tentu harus ada pengguna ya, yaitu kita, termasuk anak-anak. Kemudian ada perangkatnya, ada handphone, ada tablet, laptop, bisa juga dengan komputer. Kemudian ada peramban. Ada misalnya kita gunakan Chrome, Mozilla, ya Explore, kemudian Opera Mini, UC Web, dan lain-lain. Kemudian ada internet, ada misalnya kita gunakan jaringan GSM atau dengan Wi-Fi. Nah, yang terakhir adalah pelantar literasi cloud. Dan dengan semua ini dikembalikan kepada pengguna ya, bisa mengakses. Gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu tadi mendengar beberapa istilah ya, istilah internet di Indonesia yang sudah sering kita dengar. Ada namanya pelantar ya. Pelantar itu sama dengan platform ya. Platform, kemudian surel, yaitu surat elektronik atau email,
bahasa Indonesianya surel ya. Kemudian ada peramban, yaitu browser ya, peramban. Laman, halaman. Beranda itu halaman utama ya. Kemudian daring, dalam jaringan atau online. Luring, luar jaringan atau offline. Kemudian unduh, ya, kemudian download ya. Nah ini mungkin sudah sering kita dengar ya, itu sudah terbiasa. Nah sekarang lanjut kita dengan membuat akun. Silakan Bapak Ibu buka Peramban atau browsernya. Akan dipilih bisa menggunakan HP atau laptop. Ketikkan di pencarian, silakan ketikkan di pencarian www.literacicloud.org atau ketik saja literasi cloud boleh. Maka nanti akan muncul literasi cloud ya. Saya juga sambil mencoba ya, biar nyambung. Sudah ketemu Bapak Ibu? Atau saya tanya dulu, ada yang sudah buat akun? Yang sudah punya akun mungkin? Belum ya. Ayo kita sama-sama ya. Kita sama-sama buat akun. Sudah dibuka semua? Baru laptop. Bikin akun di literasi cloud-nya Pak Wayan? Ya, buka literasi cloud. Baru aja saya buat nih Pak Wayan. Sudah buat akun? Udah. Oh iya Bu, terima kasih sudah buat ya. Jadi mungkin Ibu sudah tahu langkah-langkahnya ya. Mungkin bisa menyimak Bu, sambil menyimak. Nanti kita karena Ibu sudah punya akun, sementara kita berselancar ya. Bagi Bapak Ibu yang belum punya akun, silakan buka dulu literasi cloud-nya. Silakan saja literasi cloud ya. Setelah dibuka nanti akan muncul seperti ini. Setelah dibuka ya, setelah dibuka akan enter. Kemudian laptop, kalau di laptop enter ya, kalau di ponsel buka bagian bawah. Sudah ya? Terasi belum. Kita lihat sama-sama ya. Pakai HP aja. Ya kalau dia lebih mudah pakai 2 perangkat ya. Itu baru nih kok naik kata sandi Bu. Dan kata sandi. Ini bulung-bulung. Ya. Bulung-bulung. Nanti akan muncul seperti ini ya. Ini tampilan di HP. Nah, kemudian ya Bapak Ibu. Ini Pak. Mungkin kalau yang terkendala sinyal mungkin agak lama ya. Kalau terkendala sinyal mungkin nanti bisa tonton lagi videonya. Video ini. Tampilan seperti ini kalau sudah masuk. Kemudian, nah jika bahasanya bahasa Inggris ya, jika bahasa Inggris bisa scroll ke atas, dari ke bawah ya, dari ke bawah. Di sana ada tulisannya English USA ya, ada tanda-tanda segitiga ke bawah ini, segitiga ke bawah, diklik. Nah maka akan muncul pilihan bahasa. Bapak Ibu silakan pilih mau pakai bahasa apa. Misalnya pakai bahasa Myanmar atau Hindi. Atau tidak ya? Pakai bahasa Indonesia ya. Silakan klik bahasa Indonesia, diklik. Nah, diklik ya, diklik bahasa Indonesia. Ini ya. Diklik Inggrisnya. Nah, ada pilihan bahasa Indonesia itu diklik. Maka nanti akan berubah ke bahasa Indonesia. Buku-bukunya akan berubah menjadi buku dengan bahasa Indonesia. Sudah Bapak Ibu? Sudah Pak. Ya, baik. Sudah ya, jadi sudah. Nah, kemudian cari ke atas lagi ya, biar dari ke atas kita klik ini. Nah, klik garis 3 di pojok kanan atas itu. Nah, kemudian di bawah ya, kalau pakai laptop ada daftar ya, langsung ada menu daftar pada laptop. Kalau ponsel klik
titik 3, garis 3 di atas, pojok kanan atas. Kalau di laptop ada di pojok kanan atas itu ada daftar, gitu ya. Ada masuk, di sebelahnya daftar. Kita klik itu. Nah, kemudian yang di HP di bawah ya, di bawah masuk itu ada pengguna baru, daftar. Nah, diklik ya, daftarnya diklik. Klik daftar. Dan sampai muncul ini. Ada nama belakang ya. Sudah Bapak Ibu, sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah ya. Silakan diketikkan nama. Kalau mau isi foto silakan klik ini ya, tanda fotonya ini. Diklik. Nah, pilih fotonya. Atau mau pakai kamera berarti foto sekarang ya. Bisa. Gitu. Kalau mau ditambahkan nanti juga boleh ya. Yang pertama silakan ketikkan nama belakang ya. Kemudian lengkapi datanya itu. Nama, misalnya tadi ke nama belakang, lengkapi ya. Silakan Bapak Ibu dilengkapi nama belakang, alamat URL ya, emailnya ya. Kemudian konfirmasi alamat email, kata sandi, konfirmasi sandi, kemudian pilih peran. Nah, pilih perannya gunakan sebagai guru aja. email.com. Sampai di sini ada yang kesulitan Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendaftar ya, mendaftar di situs-situs ya. gmail.com. Kemudian sandi. Sudah Bapak Ibu? Jika sudah ya, jika sudah, nah ini kan nama depan ya, nama belakang, kemudian alamat elektronik ya, suratnya ya, email ya, masukkan email, terus sama ya, kalau nggak sama nggak mau biasanya. Kata sandi juga dikonfirmasi lagi ya, harus sama. Pilih perannya sebagai guru. Sebenarnya ada ya sebagai pelatih, sebagai orang tua, pengarang, ilustrator, penerbit ya. Kita pilih sebagai guru saja. Jika sudah, klik daftar Bapak Ibu yang di bawah ini. Klik daftar. Klik daftar. Nah, jika ingin menyimpan passwordnya, klik save, klik never. Jadi kalau kita klik save, nanti kalau mau login lagi, nggak perlu kita masukkan password. Ya. Kalau misalnya pakai perangkat sendiri, baiknya kita pilih save saja. Atau never pun tidak apa-apa, nanti kita kalau mau masuk, masukkan password lagi. Nah, nanti kalau sudah berhasil masuk, seperti ini ya, ada tulisan berhasil mendaftar. Ya, maksudnya sudah berhasil mendaftar ya, ada tulisan berhasil mendaftar ya. Nah, sudah? Itu ya. Nah, untuk membuat profil, ya, atau untuk mengecek profil ya, silakan cek kembali di istilahnya klik kue lapis ya ini ya, garis 3 kalau untuk di HP ini. Kemudian akan muncul ya, masuk. Nah, ini. Bapak Ibu klik masuk. Ya, klik masuk, kemudian, nah kan muncul kalau misalnya tadi di save, itu akan muncul nama pengguna dan sandinya, itu ya, tinggal klik masuk. Tapi kalau tidak di save, maka ketikkan lagi, mungkin sandinya ya, sandinya aja. Sudah. Jadi
nama penggunanya itu menggunakan email ya. Menggunakan email. Sudah, klik masuk. Nah, maka akan ada pemberitahuan berhasil masuk. Nah, sudah berhasil masuk. Kemudian ini akan hilang ya, hilang dengan sendirinya. Kemudian, nah ini di ponsel. Kalau di ponsel, silakan klik lagi garis 3 di atas itu. Kemudian ada beberapa menu di bawah ya. Ada buku, ada kategori, video, baca daring, ini utamanya. Ya. Dan ciri-ciri sudah masuk itu di sini ada keluar. Dan ada nama kita, ya, ada akun kita. Kalau sudah isi foto nanti kelihatan fotonya. Kemudian di laptop, nah tadi di HP ya. Ini untuk tampilan di laptop sama, cuma tempatnya beda ya. Ada buku, ya, tempatnya saja yang beda. Sebentar saya masuk dulu ya, biar kita sama-sama menjelajah. Ya. Sudah. Sudah Bapak Ibu ya? Sudah berhasil masuk semua? Sudah, Pak. Sudah. Pak Diariase gimana? Sudah berhasil masuk, sudah. Ya, Pak Putuwirte? Sudah ya? Sudah, Pak W. Siap. Sudah. Ya, kalau sudah, mari kita berselancar ya. Kita menjelajah sekarang. Pertama, ya klik beranda ya. Di kue lapisnya ya, diklik. Nah, kita cari ya. Kan sudah masih masuk ya. Jadi ada keterangannya ya, nama kita, kemudian ada keluar. Kalau keluar berarti kita masih login. Kemudian klik buku. Nah, kita klik buku. Nah, kalau di slide ada 185 ya. Ini ketika slide dibuat ya, jumlah bukunya. Nah, sekarang kalau di layar saya itu ada 205 ya. Mungkin bisa dicek di layar Bapak Ibu, bukunya ada 205. Ya, ada 205. Jadi sudah bertambah ya. Iya, 205. Kemudian, nah, untuk membuka buku, silakan pilih kira-kira judul buku yang menarik dulu untuk dibuka. Kalau saya coba buka ya, contoh ya di sini yang peta umpet ya dibuka ya. Silakan bebas ya, silakan buka saja. Nah, kemudian di bawah judul buku itu yang telah kita buka ya, ada baca cerita. Baca cerita ini yang kuning ya. Klik coba baca cerita. Nah, maka akan keluar ya, keluar bukunya. Nah, untuk menggeser ke kanan, klik ini tanda panah ke kanan. Untuk melanjutkan membaca ya. Nanti setelah itu akan muncul tombol geser ke kiri. Ya. Jadi bukunya sudah bisa dibaca. Ya. Jadi bisa ya. Nah, biasanya gambarnya itu menarik ya, berwarna ya. Kata-katanya disesuaikan dengan jenjang pembaca. Itu sudah semua? Sudah ya? Nah, itu ya. Jadi untuk kiri kanan itu ada tanda panahnya untuk geser kiri dan kanan ya. Untuk menutup, terus tinggal klik tanda silang di atas, tanda close, maka akan keluar, akan kembali ke bukunya, ke menu buku. Kemudian untuk menyimpan secara luring, jadi nanti kita bisa akses tanpa memerlukan sinyal. Klik simpan luring, klik saja simpan luring, klik simpan luring. Nah, kalau ada disuruh disuruh formulir. Dibaca dulu ya. Kalau mau membagikan umpan balik silakan klik yang kuning, kalau tidak klik yang X ya. Plus saja. Maka tandanya sudah tersimpan. Itu ada
di bawah baca cerita itu ya ada tulisan hapus dari pustaka saya, ya. Maka itu untuk menghapus. Jadinya cirinya bukunya sudah tersimpan. Nah, cara lain mengecek, silakan klik lagi tanda lapis 3 ya, klik lapis 3 ini. Kalau yang di HP. Kemudian cek di pustaka luring saya. Pustaka luring saya. Klik pustaka luring saya. Maka akan muncul ya buku yang sudah tersimpan tadi. Jadi ini tanpa akses internet bisa kita baca. Nah, bisa dibuka lagi ya. Nah, kalau mau hapus, silakan hapus dari pustaka saya. Kalau mau baca ya tinggal baca, klik baca cerita ya. Pak Wayan, Ya. di literasi cloud saya kok nggak ada ya tanda kue lapis itu ya? Buka di apa ya, di HP atau di laptop? Di laptop. Ini dia. Nah, untuk di laptop ada di pojok kanan atas biasanya. Di profil itu Pak. Ya, di profil, coba klik. Buka profile, terus gini, mengedit dia. Ngedit. Iya. Sabar. Oh, sudah. Di samping profil itu ada. Oh ya. Nggak ketemu ya Bu? Udah Pak Wayan. Ya. Ya. Geng, samput. Tunggu. Semua Pak Wayan. Itu di mana tadi ya? Pustaka luring ya? Oh, Sampai iya. baca lagi. Oh, saya baca lagi ya. Baik, terima kasih ya. Sampai pustaka luring ya. Ya, Mau baca yang buku yang sudah tersimpan ya. Oke. Kita lanjutkan. Cuma yang bisa disimpan ini terbatas ya, kalau nggak salah cuma 5 buku ya. Jadi ketika mungkin sudah selesai dibaca, mungkin dihapus, kemudian mau nyimpan yang lain, itu bisa seperti itu caranya ya. Kemudian bagaimana cara membagikan ya? Misalnya kita mau bagikan, oh cerita ini bagus untuk anak-anak, kita bagikan ya kepada anak-anak. Ini yang di HP ya, yang di laptop juga bisa ada apa? Kalau menu bagikan ya, dibagikan, kita klik. Kemudian ini tampilan di HP, bisa di Twitter, di Facebook, di email, di Pinterest, Line, dan WhatsApp. Yang sering kita gunakan kan WhatsApp ya. Kita bisa bagikan. Silakan Bapak Ibu kalau mau bagikan ke grup siswanya, silakan sebagai praktek ya. Nah, pilih salah satu, silakan dibagikan. Saya bagikan di grup WA anak-anak ya. Pakai WA. Mungkin bisa disuruh silakan anak-anak dibaca ini. Misalnya. Silakan Bapak Ibu dibagikan dulu ke grup siswanya. Sudah, Bapak Ibu? Sudah ya? Nah, untuk kembali ke menu utama, silakan ketik strip 3 di atas lagi ya. Sekarang kita coba ya mencari buku berdasarkan tema. Coba kalau di HP ya. Kalau di HP kita ketik klik tanda kue lapis ya atau strip 3 yang di pojok kanan atas. Kemudian klik buku. Klik buku. Kalau misalnya tidak muncul bisa diulangi, mungkin karena kendala sinyal. Sudah? Klik buku, maka akan muncul lagi bukunya. Kemudian klik filter. Kita filter ya menurut. Nah, akan keluar filter berdasarkan tema, jenjang, bahasa. Jadi bisa dipilih. Misalnya kita mau filter berdasarkan tema. Maka klik segitiga terbalik itu yang di sebelah tema. Klik salah satu. Misalnya
kan cerita rakyat dongeng ya. Itu silakan Bapak Ibu bisa dipilih atau sesuai dengan minat yang mau yang mana. Cukup tekan X ya, tekan X. Nah, maka jumlah bukunya berubah jadi 23 ya. Tadi kan 205 ya. Nah, sekarang cuma 23. Nah, ini sudah kita filter atau sudah kita saring ya berdasarkan tema. Jadi temanya tentang, kalau saya ya tentang dongeng. Jadi bukunya akan tentang dongeng semua nih yang muncul. Gitu. Itu ya. Kalau untuk lihat lebih banyak di bawah, paling bawah itu ada lihat lebih banyak, itu aja diklik. Maka bukunya akan muncul lagi lebih banyak. Baik, itu tadi kita sudah coba untuk menjelajah buku ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk menjelajah ke video untuk buku. Mungkin sampai di sana jelas ya untuk menjelajah buku. Gini Pak, Oke. kalau lewat laptop itu share-nya kok tidak ada pilihan untuk WA Pak ya? Oh, nggih. Memang enggak ada dia. Oh gitu. Jadi beda memang antara buku antara lewat handphone dan laptop. Iya. Beda. Ya, Oh, maaf lupa menyampaikan. Kalau Oke. di laptop memang enggak ada untuk WA ya. Oh, nggih. Tapi mungkin bisa di-copy dulu linknya Pak kalau misalnya ini. Kita klik bagikan kan ada linknya itu. Iya. Linknya itulah yang kita copy bawa ke WA gitu ya. Oh iya. Oke. Terima kasih Pak sudah mengingatkan. Iya. Mungkin ke depan mudah-mudahan bisa di-share lewat WA web ya. Oke. Ada pilihannya nanti. Oke, mudah-mudahan. Terima kasih Pak sudah mengingatkan. Bisa lanjut ya. Iya. Oke, terima kasih. Lanjut ke video untuk guru ya. Jadi di sini juga ada video-video untuk guru ya. Caranya kita ke beranda ya. Kemudian kalau di HP kita klik lagi menu 3 garis 3 di atas itu, kemudian cari video. Pastikan masih ada di dalam ya. Klik video. Sudah? Nah, maka di layar HP-nya atau laptop akan keluar sebanyak berapa Bapak Ibu videonya? 121. Kalau di slide ada 24. Ya, betul ya. Ada 121 sudah banyak ya. 121. Ya, 121 video. Nah, kemudian kita misalnya mau lihat lebih banyak di scroll ke bawah saja, klik lihat lebih banyak. Jadi hampir sama dengan buku tadi ya caranya. Kemudian untuk kita menyaring, kita klik filter. Kita mau filter berdasarkan apa? Misalnya berdasarkan tema lagi, boleh. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan ya. Berdasarkan tema, ada kreator buku. Nah, kita coba yang membaca nyaring ya untuk anak-anak. Klik yang membaca nyaring ya. Membaca nyaring untuk anak-anak. Kalau sudah diklik, tinggal tekan X untuk keluar. Nah, maka videonya sudah berulang ya. Jadinya berapa Bapak Ibu? 97 ya. 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 Saya close lagi sudah. Baca nyaring untuk anak-anak. Ya, sudah. Sekarang coba pilih salah satu video. Misalnya, terserah ya, bebas ya. Pilih salah satu video, tekan seperti buku tadi ya, dibuka. Kemudian nanti akan muncul tonton video ya, sama pengunduhan di bagian bawah. Caranya bisa klik video untuk memainkan atau klik tonton video. Coba Bapak Ibu diklik tonton video. Mau nggak videonya terputar? Halo semuanya, saya
Mau ya? Ini sudah berhasil diputar ya. Pulang sekolah. Ayah, aku ikut melaut. Ya. Lihat burung-burung itu. Pasti. Nah, itulah contoh video. Yuk ayah, kita berdayung ke sana. Kita bisa memasang Ya. jalan di sini, ayah. Aku senang menyelam di dasar laut. Wah, besar sekali. Ikan apa itu? Ya, Bapak Ibu, sudah ya, sudah. Untuk mengeluarkan video, klik saja tanda X. Ya. Nah, untuk menjeda, klik video ya, untuk jeda dan menonton. Sama ya, seperti video YouTube ya. Ya. Kita memasang Ya, perangkap untuk membuat besar ya, bisa klik yang tanda segi 4 ini ya, apa? Tanda perbesar video yang di lingkaran merah untuk layar penuh. Nah, itu. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah biasa ya. Untuk mengecilkan, klik lagi itu. Untuk keluar, klik tanda X atau plus. Nah, itu cara untuk memutar video ya. Sekarang, gimana cara mengunduhnya atau mendownloadnya? Nah, buka salah satu video. Saya yang tadi masih ya. Kemudian di sebelah tonton kan ada pengunduhan ya. Nah, ada pengunduhan, ada bagikan ya. Bapak Ibu klik pengunduhan. Coba Bapak Ibu diklik pengunduhan. Nah, di sana akan keluar dua pilihan, yaitu S ya 240p, M 360p. Bapak Ibu silakan pilih itu kualitas videonya ya. Kualitas video Bapak Ibu pilih sesuai kebutuhan. Kalau mau yang agak bagus, pilih yang 360. Kalau yang biar tidak banyak makan kuota, silakan pilih yang 240 ya. Pilih salah satu aja. Coba di-download. Klik saja, maka akan keluar ini ya. Download ya. Kemudian sudah klik download, maka akan proses dia. Nah, seperti ini, kalau sudah berhasil, akan ada permintaan untuk buka. Silakan dibuka, klik buka. Nah, maka videonya sudah terdownload ya. Sudah terdownload dan bisa diputar ya. Tanpa perlu akses internet lagi. Nah, ini bisa diberikan kepada anak-anak ya. Oke, itu bisa juga dibagikan seperti tadi, dibagikan ya, dibagikan dengan cara mengklik tombol bagikan. Nah, yang ini ya, jadi ada bagikan seperti tadi sama seperti membagikan buku caranya ya. Saya Abigail. Hari ini kita akan Baik, kita lanjutkan dengan menemukan video membaca nyaring untuk anak-anak. Kita kembali, coba Bapak Ibu temukan, kita cari ya, kembali ke 3 lapis tadi, kemudian cari video. Oh, tadi sudah di membaca nyaring ya, sudah nonton videonya ya. Saya rasa sudah ya, sudah Bapak Ibu lakukan tadi. Nah, sekarang kita lanjut, nanti untuk videonya bisa di rumah lagi ya, dilanjutkan untuk menontonnya. Kemudian kita lanjut ke menemukan sumber ya. Klik kue lapis tadi untuk di HP. Kemudian cari sumber ya. Pastikan masih masuk ya. Kemudian klik sumber. Di bawah baca nyaring ya. Kalau yang menu sekarang. Sumber. Kalau misal tidak muncul, ulang lagi. Jadi ini tergantung jaringan ya, tergantung sinyal, sumber. Ya. Nah, sekarang ada berapa Bapak Ibu sumbernya? Kalau di slide ada 6 ya. Kalau di HP-nya ada berapa Bapak Ibu? Ada 12 sumber, Pak. 12. Ya, betul, ada 12 ya. Ada 12 sumber ya. Ada 12. Itu yang bisa kita gunakan ya.
Kalau mau mencari berdasarkan tema atau yang lain, silakan filter, di filter lagi ya. Klik filter, kemudian cari peran. Nah, perannya kita ubah menjadi guru. Kalau belum guru ya. Kalau belum guru, kita ubah jadi guru. Atau misalnya orang tua misalnya. Ya, sesuaikan nanti. Kalau sudah, X. Ya, untuk guru memang 12 ya. Untuk guru. Sudah? Nah, itu. Kalau misalnya mau mengunduh, sama ya. Kita misalnya mau mengunduh tentang rubrik membaca nyaring untuk guru. Nah, tinggal klik saja. Tinggal klik, kemudian di bawahnya ada pengunduhan ya. Pengunduhan. Nah, setelah diklik pengunduhan, maka akan muncul download. Ya, download batal ya. Atau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Inggris pakai download cancel. Tapi kita kan sudah ubah ke bahasa Indonesia ya. Jadi download batal. Klik download. Klik download. Nah, maka rubriknya sudah berhasil di-download. Ya, bisa kita buka dalam bentuk PDF ya.